Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, kita harus mengasihi Allah, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang ia lihat, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak ia lihat. Dan inilah perintah yang kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut Dia berbahagia. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sesudah dicobai iblis di padang gurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Lalu ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan.
Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat, lalu ia duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada penelitian terhadap beberapa perusahaan besar yang sukses, dan ditemukan bahwa ada ciri-ciri yang sangat penting di dalamnya. Dan ciri yang paling penting perusahaan-perusahaan sukses, kemudian sekolah-sekolah yang sukses, adalah bahwa mereka memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi yang menunjukkan mengapa perusahaan itu atau sekolah itu harus berjalan, harus ada. Sebelum memulai pelayanannya, Tuhan Yesus tentu juga perlu memproklamasikan visi dan misinya. Caranya tentu saja dengan menghadiri ibadat sabda. Ibadah sabda di sinagoga-sinagoga, karena tentu Tuhan Yesus adalah seorang Yahudi yang taat. Dan terutama kita mendengar tadi dia memberitakan visi misinya di Nazaret. Dan di dalam kitab Yesaya telah dinubuatkan secara jelas bahwa tugas Mesias yang akan datang adalah mewartakan kabar baik bagi manusia. Melalui kabar baik itu, manusia terbebas dari belenggu dosa. Dan kabar baik itu yang kita dengar tadi terdiri dari empat hal paling mendasar. Pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari keterpenjaraan, dari kebutaan, dan dari ketertindasan. Dosa telah membuat orang itu miskin segala-galanya di hadapan Allah. Apabila dulu sebelum manusia mengenal dosa, kita sangat kaya. Karena apa? Kita mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi kita memiliki Tuhan sendiri. Dan Tuhan jelas lebih besar dari segala hal. Dan itulah yang membuat kita kaya. Kemudian orang menjadi terpenjara. Karena apa? Karena keterikatannya pada dosa. Ia seakan-akan tidak bisa lepas dari dosa itu. Entah karena itu membuatnya nyaman, entah karena itu menyenangkan. Orang jadi terpenjara, tidak bisa keluar. Kemudian orang itu buta. Buta karena apa? Karena ia hanya melihat rencananya sendiri. Tidak bisa melihat rencana Allah bagi hidupnya. Itu yang membuat orang buta. Karena keegoisannya, orang menjadi buta akan rencana dan kehendak Allah. Kemudian yang terakhir, orang juga tertindas. Orang ditindas oleh rupa-rupa hal yang melawan Allah.
orang sangat tertindas oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, yang sebenarnya kita sendiri bisa menolak, tetapi kita cenderung untuk mengikuti kuasa itu, cenderung untuk dikuasai, sehingga kita tertindas meskipun kita tidak menyadarinya. Nah, inilah visi dan misi Yesus, untuk membebaskan manusia dari semua hal itu, keempat hal tadi, dan juga memberitahukan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Tahun rahmat Tuhan itu apa? Di dalam Perjanjian Lama, tahun rahmat Tuhan itu seringkali dimaksudkan sebagai tahun Sabat. Tahun Sabat adalah pembebasan tanah dari eksploitasi atau dari hal-hal yang membuat tanah itu tidak bisa dikerjakan oleh petani-petani kala itu. Sehingga tahun Sabat menjadikan saat di mana memulihkan kembali tanah untuk kesuburannya. Maka Yesus membuat dirinya menjadi orang yang siap untuk melakukan pembebasan dan menghadirkan tahun rahmat Tuhan itu, membebaskan manusia dari segala eksploitasi dosa, dari segala kungkungan dari dosa itu. Dalam keseharian kita mungkin tidak menyadari kita ditindas oleh dosa, kita dipenjara oleh dosa, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dari itu. Nah, Mesias telah datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Maka kini kita apakah sungguh mau untuk menyelaraskan diri dengan visi dan misi Tuhan Yesus itu? Semoga kita hari ini dan seterusnya menyatu dengan visi misi Tuhan Yesus dan menjauhkan diri dari belenggu dosa. Berkat Allah menyertai kita sekalian.